Sejak awal, tujuan Zalina pulang cepat untuk bertemu sang suami. Sedikit terlambat sebenarnya, tapi semua bukan kehendak Zalina. Sementara Sean yang sejak kemarin merindukannya, hanya bisa terpaku menatap Zalina yang duduk manis menunggu dengan senyum teduhnya. "Mas, apa kabar?" Cukup lama keduanya terdiam. Setelah saling menatap beberapa saat, Zalina melontarkan sebuah pertanyaan yang menegaskan mereka benar-benar berjauhan. Tidak ada air mata Zalina hari ini. Sean lega istrinya tampak menerima meski jujur saja dia malu duduk di hadapan Zalina dengan pakaian semacam ini. Sean belum bersuara, dia masih betah memandangi wajah Ayu yang tidak lagi dia tatap setiap kali bangun tidur beberapa hari terakhir. Jangan ditanya bagaimana rindunya, jelas sangat-sangat rindu. "Maaf, Mas, aku baru bisa datang karena Abi baru bisa aku tinggal," tutur Zalina kembali angkat bicara meski Sean sejak tadi belum menjawab pertanyaannya. "Kamu sehat, sayang?" Dalam keadaan apapun, sepertinya kebiasaan ditanya apa jawabnya apa begitu melekat dalam diri mereka. Zalina yang sudah terbiasa dengan sikap Sean hanya tersenyum simpul sebelum kemudian menjawabnya. "Alhamdulillah, Mas. Aku sehat. Mas sudah makan hari ini?" Tanya Zalina yang tampaknya mengikuti alur Sean hendak membahas apa lebih dahulu. Sean menggeleng, perutnya menolak makanan sejak kemarin. Meski Alan memperlakukannya dengan baik di sini, bahkan makan juga diberikan yang baik seperti pesan Kevin, tetap saja dia enggan. "Belum. Dari kapan?" "Kemarin," jawabnya tanpa melepaskan tatapan dari Zalina walau sedetik saja. "Kemarin. Kenapa tidak makan?" "Tidak enak, kurang asin," ucapnya terlihat santai, padahal sama sekali tidak coba walau sesuap. "Astagfirullah, Mas. Jangan disiksa lambungnya, nanti makan ya." Sejak awal sudah Zalina duga jika Sean mungkin mengabaikan makannya. Beruntung saja dia menyempatkan sedikit waktu untuk pulang dan menyiapkan makanan untuk sang suami. "Sekarang saja, aku lapar sebenarnya, Nah." Sejenak mereka mengabaikan tempatnya. Tatapan mata Sean dapat terbaca, Zalina hanya tersenyum tipis. Waktu yang diberikan untuknya tidak begitu lama, tapi demi memenuhi keinginan Sean dia rela menyuapi sang suami lebih dulu. "Abi gimana?" tanya Sean sembari mengunyah makan siangnya. Sejak kemarin dia menyiksa diri dan menolak makanan apapun, kini mungkin lambungnya sedikit terhibur. Sean seketika merasa baik-baik saja, sama sekali tidak ada beban yang menyesakkan dadanya. "Sudah baik kan, Papa juga?" jawab Zalina kembali menyodorkan suapan keduanya. "Abi marah, Nah?" tanya Sean sejenak berhenti mengunyah. "Sudah," Zalina katakan, "nanti saja bicaranya." Tetap saja Sean membantah. "Tidak, Mas Agam dan Abrizam juga diam saja, jangan khawatir." Tidak peduli seberapa panasnya pertikaian antara dirinya dan Abrizam, wanita itu merasa lebih baik diam untuk saat ini. Mengatakan semuanya sama saja dengan membuat Sean sakit kepala. Demi Tuhan Zalina tidak rela andai dia terpukul nantinya. "Benar begitu, Zalina?" Sedikit tidak percaya, tapi anggukan kepala disertai senyum manis Zalina membuat Sean setenang itu. Dia benar-benar merasa Tuhan baik sekali padanya kali ini. Sungguh sejak awal ketakutannya hanya sudah terlampau besar. Terlebih lagi kala dia mengetahui Abrizam menjemput paksa Zalina kemarin. Zalina tidak ingin merusak suasana hati Sean. Dia bahkan belum mengatakan jika dirinya tengah hamil lantaran khawatir pria itu justru berhenti makan. Hingga, selang beberapa lama, Zalina terbahak setelah berhari-hari menangis kala mendengar Sean yang bersendawa. "Sialan, maaf, Nah. Mas tidak sengaja," ucapnya pelan seraya menutup mulut dengan telapak tangannya. "Tidak apa-apa, Mas suka masakannya berarti. Apapun yang kamu masak Mas akan selalu suka."
Nah, ucap Sean yang memang merasa begitu puas dengan makan siang hari ini, bahkan seakan tidak pernah makan sebelumnya. Yang masak Amira, katanya khusus buat Mas, tutur Zalina yang membuat Sean sedikit mencebik. Wajar kurang gurih, pasti dia masaknya pakai dendam. Sean memang masih benar-benar sama, bisa dipastikan sikapnya yang begini akan Zalina rindukan setiap detik nantinya. Sadar betul dengan keadaan yang ada, Zalina sama sekali tidak bisa berharap lebih andai memang Sean harus menerima akibat dari kesalahannya seperti yang Mikhail tegaskan. Mas aku boleh peluk, kan? Tanya Zalina ragu menatap sisi ruangan, dia khawatir hal semacam itu tidak diperkenankan. Lebih juga boleh, sini. Sean merentangkan tangannya, sejak tadi dia sudah bertanya dalam hati kenapa Zalina tidak berlari menghambur ke pelukannya sejak awal. Menyebalkan sekali sebenarnya, Sean harus merangkul istrinya dengan baju yang menurutnya bau ini. Mas tidak mandi dari kemarin, nah. Tidak masalah, aku suka, ucap Zalina yang kini bersiap untuk mengungkapkan kabar baiknya, bisa dipastikan Sean menangis dan dia juga demikian. Hingga, perlahan Zalina menarik tangan Sean untuk mengusap perut datarnya. Sean yang bingung hanya menatapnya penuh tanya, tanpa kata dan mata mengembun itu membuat Sean sesak seketika. Kamu ingin anak? Nah. Mas belum bisa, sayang. Sean mengira jika Zalina datang ke sini karena kesedihannya yang belum hamil juga. Tanpa Sean duga gelengan kepala Zalina dengan senyum tak terbaca berhasil membuat meneteskan air matanya. Dia sudah ada, di sini, ucap Zalina pelan yang membuat dunia Sean berputar dan dia bingung sendiri. Maksudnya, ada. Kamu hamil, Zalina? Sudah Zalina duga akan lebih baik, dikatakan sesudah makan. Sean seketika lupa jenis kelamin, dia bahkan menangis dalam pelukan Zalina yang kini berusaha mengusap air matanya. Mas akan bebas. Iya, kan, Zalina? Kita tidak akan terpisah, aku ingin bersamanya, nah. Sean meracau seakan menyesali keputusannya untuk menyerahkan diri. Kehadiran buah hati dalam kandungan Zalina merubah segalanya. Dalam pelukan Zalina dia benar-benar membenci diri sendiri yang membuat semuanya seakan sulit. Setelah Sean merasa dunianya seakan runtuh, hari ini Tuhan menunjukkan betapa baiknya. Saat ini, Sean benar-benar berpikir bagaimana caranya untuk bebas. Dia ingin bersama keluarga kecilnya secepat mungkin, itu saja. Tepat beberapa jam setelah Zalina berkunjung, Sean justru kembali dibuat terkejut dengan keajaiban Tuhan yang lain. Dia dibuat melongo kala seorang wanita berparas cantik dengan gaun hitam yang sedikit terbuka di bagian dada menawarkan kebebasan padanya. Bebas. Iya, akulah bisa memaafkan kesalahanmu yang telah turut membantai keluargaku. Tapi dengan satu syarat, ucapnya menatap lekat Sean tanpa berkedip. Apa syaratnya? Jika wanita ini datang sebelum istrinya hamil, mungkin sama sekali dia tidak akan tertarik. Namun, setelah mengetahui kabar baik itu, rasanya Sean akan melakukan apapun demi bisa terlepas dari kasus yang menjeratnya. Cukup mudah, aku yakin kau bisa melakukannya, ucap wanita itu yang membuat detak jantung Sean berdetak lebih kencang. Katakan saja, aku tidak suka buang waktu, Nona. Kau harus bertanggung jawab atas diriku dan anak yang lahir akibat perbuatan kalian. Nikahi aku, tidak sulit bukan? Sean berdeci seketika, jika tahu wanita yang dahulu dia lindungi akan menjadi racun begini, harusnya dia habisi. Sean yang tadinya memasang wajah penuh sesal mengingat siapa wanita ini, kini kembali melayangkan tatapan tajam padanya. What? Katakan sekali lagi. Perbuatan siapa? Malam itu aku tidak ikut menyentuhmu, justru aku membawamu keluar sebelum rumah itu terbakar. Bukankah kau seharusnya berterima kasih padaku? Rahangnya kini mengeras, sama sekali tidak dia.
Duga jika wanita ini justru hadir untuk memperkeruh suasana. Harapan jika akan memudahkan, nyatanya membuat Sean semakin tercekik dan sulit saja. Terima kasih. Justru kau yang membuat hidupku semakin sulit. Andai saja kau tidak menyelamatkanku malam itu dan membiarkan aku terbakar hangus di sana, lukaku tidak akan sedalam ini. Ucapan wanita itu seketika membawa Sean kembali ke masa lalu, tepatnya 5 tahun lalu. Hanya karena kasihan dan mengingat kedua adiknya, Sean bermurah hati untuk kembali masuk ke dalam rumah yang hampir terbakar itu demi menyelamatkannya. Tidak peduli meski teman-temannya sudah berlari cukup jauh, Sean kembali ke lokasi kejadian karena memang jeritan tangis gadis itu selalu terbayang. Terlebih lagi, dia yang melihat sendiri bagaimana brutal ketiga temannya berkuasa di tempat estupve gadis yang tidak berdaya itu. Jangan sentuh aku. Pergilah kumohon, jeritnya kala Sean kembali mengtiga nak 4 iannya yang sempat tercecer di lantai kamar. Jangan takut, aku tidak akan melukaimu. Tanpa peduli dia akan tertangkap atau bagaimana, Sean membawa gadis itu keluar. Dia melangkah cepat dengan penyesalan yang kini membelenggunya, melewati mayat beberapa anggota keluarga lain yang baru saja dihabisi secara tidak manusiawi itu. Dalam pelukan Sean, gadis itu meraung meratapi kobaran api yang menghabisi keluarganya tanpa sisa. Jeritan tangis wanita itu yang kemudian berhasil mengusik Sean kala dia menikah. Kini gadis yang dia selamatkan malam itu sudah beranjak dewasa dan tumbuh dengan luka serta trauma besar dalam hidupnya. Bagaimana setuju? Lamunan Sean buyar seketika, dia berdeham demi bisa terlihat biasa saja. Setelah sekian lama, dia benar-benar kembali mengingat dengan nyata bagaimana kronologi kejadian itu tanpa sisa, mungkin karena gadis itu hadir di hadapannya. Aku mencarimu bertahun-tahun, alasanku tetap hidup hanya kau. Aku tidak berhenti sekalipun pihak berwajib mulai mengabaikan kasus papaku. Selain menuntut keadilan, aku juga ingin kau bertanggung jawab atas diriku. Panas. Jiwa Sean semakin runyam kala hadirnya wanita ini. Satu hal yang Sean lupa, sejak dahulu seorang wanita memang terduga. Setelah bertahun-tahun hidup Sean damai-damai saja, dia kembali hadir sebagai sosok yang menurutnya lebih berbahaya. Aku akan bertanggung jawab, ucap Sean yang seketika membuat mata wanita itu berbinar. Sama sekali tidak dia duga cukup mudah untuk membuat kesepakatan dengan pria yang selalu hadir dalam mimpinya. Terim. Atas kematian orang tuamu, jawab Sean yang kemudian beranjak pergi dari hadapan wanita itu. Melihat Sean yang bergerak, sontak wanita itu menghalangi jalannya. Sean mundur beberapa langkah, dia memalingkan pandangan dari wanita itu. Hanya Zalina yang boleh dia pandang, terlebih lagi dengan keadaan yang sedikit terbuka begini. Ayolah, jangan dibuat rumit. Apa enaknya di penjara? Lebih baik jalani hidup bersamaku, aku sudah memaafkan semua kesalahanmu. Sungguh, ucapnya lembut bahkan lancang menyentuh jemari Sean. Terima kasih atas maafmu, tapi tawaranmu sama sekali tidak menarik, tegas Sean menghempas tangannya sebelum kemudian berlalu melewati wanita itu. Akhir-akhir ini anakku selalu bertanya tentang papanya, kau tidak kasihan padaku. Sean menghentikan langkahnya, dia menoleh dan menatap kesal wanita itu. Sekalipun Sean penyayang balita, bukan berarti dia akan tersentuh saat siapapun menjual kesedihan dengan membawa nama anak. Jonathan, Axel dan Rico masih hidup dan mungkin bebas beberapa tahun lagi. Kau bisa melakukan tes DNA dengan ketiga pria yang seharusnya bertanggung jawab sebagai ayah biologisnya, bukan aku. Sean tidak ingin berbasa-basi, tidak peduli wanita itu akan sakit atau kembali mengingat lukanya. Dia enggan berbaik hati, andai belum memiliki Zalina mungkin dia bisa bermurah hati, tapi untuk saat ini tidak sama sekali. Tapi aku hanya menginginkanmu, bukan ketiga bajingan itu. Sean memejamkan matanya,
Kembali dia mengingat 3 manusia menyebalkan yang memang sejak dahulu kerap menjadi beban. Hadirnya wanita ini justru membuat pikiran Sean berubah lagi. Dia ingin segera bertemu dengan ketiga temannya dan menghadiahkan bogem mentah sebagai salam perkenalan. Maaf sekali, Ana, aku tidak bisa. Kenapa? Bukankah ini sangat menguntungkan? Istrimu juga pasti tidak rela kau dipenjara, bukan? Dengan kau menerima tawaranku, maka kita bertiga akan sama-sama bahagia. Aku, kau dan juga istrimu. Sean terdiam sejenak. Sejak kapan wanita ini bergerak hingga dia bahkan mengetahui pernikahannya? Kau mengintaiku? Selidik Sean dengan rahang yang kini mengeras. Pikirkan matang-matang, tawaranku tidak berlaku 2 kali. Ucapnya kemudian tersenyum dan berlalu pergi meninggalkan Sean yang masih terpaku dalam diamnya. Maaf, Nah. Sepertinya Mas benar-benar tidak akan bebas, sayang. Sean memang bukan pria baik-baik, masa lalunya bahkan lebih kotor dari selokan pinggiran ibu kota. Akan tetapi, janji setia untuk sang istri tidak akan pernah dia nodai. Tawaran wanita itu Sean tolak mentah-mentah, sekalipun dunia imbalannya sampai mati Sean tidak akan mengkhianati pernikahannya. Setelah proses panjang yang cukup melelahkan, beberapa kali persidangan dia lewati dengan berbagai situasi yang dia hadapi selama beberapa bulan terakhir, kini tiba juga hari di mana putusan hakim akan dibacakan atas perbuatan yang telah dia lakukan. Meski sejak awal sudah ditolak dan Mikhail mengatakan dengan tegas bahwa Sean harus menanggung akibatnya, pada akhirnya turun tangan juga. Tidak hanya itu, Kevin dan Sean juga bergerak demi meringankan hukuman Sean. Mereka terpaksa melakukan hal itu mengingat posisi Sean sangat mengkhawatirkan, terlebih dari dia justru mengakui bahwa memang benar turut serta menghabisi nyawa bandar judi itu. Ditambah lagi, berdasarkan penuturan saksi-saksi, Sean berperan penting dalam rencana pembantaian keluarga Mahesa. Pihak keluarga tidak ingin Sean menghancurkan hidup Zalina, wanita yang tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya dan kini tengah mengandung. Meski bukan pelaku utama, tetap saja status Sean cukup memberatkan. Hanya saja, sikap Sean yang tidak berkelit dan mengakui semua kesalahannya menjadi salah satu bahan pertimbangan atas vonis yang diberikan padanya. Tidak harus bebas, karena memang yang Sean hilangkan bukan barang, melainkan nyawa. Akan tetapi, setidaknya tidak seberat pelaku yang lain. Walau memang, Sean yang sempat melarikan diri itu bisa saja membuat hukuman semakin berat, keluarganya tetap berjuang sebisanya. Selama berbulan-bulan, berita tentang perkembangan kasus persidangan Sean memenuhi layar kaca. Bagi keluarga Megantara itu adalah berita paling buruk yang pernah ada, tapi bagi beberapa orang berita ini adalah sesuatu yang sangat dinanti-nanti. Walau Sean sudah berharap nama keluarganya tidak diseret, tapi media tetap mencoreng nama baiknya. Tidak sedikit yang mengharapkan dia bebas, tapi yang justru mengharapkan Sean dihukum berat juga sudah pasti ada. Terlebih lagi, bagi mereka yang memang memiliki kebencian tersendiri pada keluarga Megantara khususnya. Cukup banyak imbas dari perbuatan Sean, saham perusahaan, nama pesantren terseret dan juga cemooh terhadap kedua adiknya yang merupakan influencer datang bersamaan. Namun, untuk saat ini bagi mereka semua itu bukan masalah besar. Segelintir yang menjatuhkan, tapi yang mendukung lebih banyak lagi. Terpenting saat ini, adalah keputusan final yang menentukan akan berapa lama Sean mengenyam pendidikan di universitas kehidupan itu. Karena bebas adalah sesuatu yang mustahil, jelas saja mereka tidak bisa berharap berlebihan untuk kasus ini. Harapan beberapa pembenci, Sean bahkan akan mendekam di penjara seumur hidup, bahkan mungkin menerima hukuman mati. Suasana di ruang persidangan sejenak hening setelah majelis hakim mulai bersuara. Zalina tidak henti-hentinya memohon Tuhan ikut bicara dalam hal ini.
Tidak begitu banyak yang Zalina harapkan, dia hanya ingin diberikan kemampuan untuknya ketiganya diberikan hati yang lapang dalam menerima segala ketentuannya. Dalam pelukan Umi Rosita, mata Zalina terus membasah menatap sang suami yang kini berdiri gagah di hadapan majelis hakim. Beberapa kali Zalina melafazkan kalam cinta, menenangkan buah hatinya yang mungkin berharap sama di dalam perut yang kini mulai membesar. "Tenang, Nah," bisik Zia menggenggam jemari Zalina yang sejak tadi bak hilang arah. Mengadili. Baru saja hakim bersuara, Zalina bahkan menahan napas demi sebelum mendengar kalimat. Selanjutnya, akan berapa banyak lagi air mata yang tumpah setelah ini? 4 bulan terakhir dia sudah menangis hampir setiap sujudnya demi menunggu keputusan ini. 1. Menyatakan terdakwa Sean Andrea Tama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana, turut serta dalam melakukan pembunuhan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sean Andrea Tama dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. 3 tahun. Sean mendongak begitu mendengar vonis yang dijatuhkan pada dirinya. Ulah siapa dia bahkan berkali lipat lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Bayang-bayang bahwa dia akan berakhir seumur hidup seperti Hito, bosnya kini terpatahkan dengan apa yang dia dengar.